Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Pembibitan Non-Ruminansia yang dikhususkan untuk membahas tentang ternak kuda. Bahasan sentral pada pembelajaran kali ini adalah tentang konformasi tubuh kuda. Bahasan tentang konformasi mencakup sangat banyak hal sehingga diharapkan Anda tetap harus meluangkan waktu untuk menambah informasi selain dari penyampaian yang ada dalam video ini. Artinya, materi pembelajaran yang Anda dapatkan melalui video ini hanya sebagai trigger atau pemicu agar Anda menjadi lebih tertarik belajar lebih lanjut secara mandiri. Percayalah, semakin Anda mencari, semakin dalam Anda menyelami pengetahuan yang baru, dan Anda akan makin merasa tertarik untuk menambah informasi yang Anda miliki. Sebelum kita mulai bahasan tentang konformasi tubuh kuda, akan saya tampilkan beberapa gambar yang harus Anda kuasai, karena akan menjadi dasar dan patokan untuk mempelajari tentang konformasi, tentang seleksi, atau tentang hal lain yang berhubungan dengan kuda. Gambar pertama adalah tentang berbagai istilah umum yang digunakan saat kita berbicara tentang bagian atau area tubuh ternak pada umumnya. Sebagai contoh, bila kita berbicara tentang bagian tubuh yang mengarah ke bagian kepala, maka kita menyebut dengan istilah kranial. Sedangkan kebalikannya adalah ke arah ekor, berarti kita menyebutkan dengan istilah kaudal. Bila kita menyebutkan tentang area punggung, maka istilah dorsal yang kita gunakan. Dan istilah ventral adalah istilah untuk bagian perut. Istilah proksimal digunakan bila kita membahas tentang area yang mengarah ke bagian atas. Dan distal adalah area yang mengarah ke bagian bawah. Silakan Anda pelajari apa makna dari istilah rostral dan caudal, serta plantar dan palmar. Gambar berikut tentu tidak asing lagi bagi Anda, karena pernah kita bahas pada video yang telah lalu. Namun tidak ada salahnya untuk Anda mengulangi kembali agar teringat kembali nama-nama bagian tubuh kuda. Dapatkah Anda membedakan istilah barrel dan belly, atau forelock dengan forehead, atau shoulder dengan point of shoulder? Jangan lupa bahwa kuda hanya memiliki bagian ergot pada kaki depan saja. Kemudian bagaimana dengan hoof? Silakan Anda eksplor lagi dari berbagai informasi. Gambar berikutnya adalah masih tentang tubuh kuda dan bagian-bagiannya, namun dalam istilah anatomi pertulangan. Silakan Anda hafalkan nama-namanya, istilahnya, dan lokasi dari tiap istilah tersebut. Saya berikan pula tambahan gambar untuk memperkaya istilah yang Anda harus hafalkan. Kini kita mulai membahas tentang materi yang menjadi target pembelajaran kali ini, yaitu mengenal tentang konformasi tubuh kuda, agar kita dapat melakukan evaluasi pada konformasi kuda. Kita mulai dari pengertian konformasi. Bentuk fisik atau penampilan kuda yang terlihat dari luar yang merupakan hasil perpaduan antara tulang, otot, dan jaringan tubuh disebut sebagai konformasi kuda. Artinya, bila kita mengevaluasi konformasi kuda, berarti kita mengevaluasi kebenaran struktur tulang, perototan, dan proporsi tubuh kuda dalam kaitannya satu sama lain. Perpaduan antara tulang, otot, dan jaringan tubuh akan membentuk struktur dan penampilan kuda. Struktur dan penampilan akan terlihat sebagai bentuk dari kuda, dan tentunya tiap bentuk memiliki fungsi masing-masing. Artinya, jangan Anda melupakan fungsi dari seekor kuda yang Anda nilai saat menilai konformasinya, karena standar konformasi sangat berhubungan dengan fungsi seekor kuda.
Jadi fungsi kuda adalah sifat pertama yang harus dipertimbangkan saat menilai konformasi kuda. Sebagai contoh, seekor kuda mungkin bernilai kurang baik sebagai kuda untuk pertandingan lompat rintangan, tapi dia memiliki nilai konformasi yang sangat baik sebagai kuda pada pertandingan jenis cutting atau sebagai kuda tipe draft misalnya. Artinya, istilah nobody's perfect pun berlaku pada kuda. Setiap kuda memiliki poin konformasi yang baik dan buruk dalam saat yang sama. Termasuk kuda sekali berkuda olimpiade pun masih memiliki kesalahan konformasi. Seekor kuda dengan konformasi tubuh yang tidak ideal biasanya akan memiliki keterbatasan saat melakukan tugas. Pada kegiatan seleksi, seorang penilai atau juri atau judger selalu menilai kombinasi antara keseimbangan, struktur, otot, gaya berjalan, dan fitur spesifik dari suatu bangsa atau breed. Oleh karena itu, bila Anda akan menjadi seorang judger ataupun hanya sebagai pemilik peternakan kuda, Anda juga harus memiliki pengetahuan tentang mengevaluasi konformasi tubuh kuda. Hal yang biasa dievaluasi pada konformasi kuda dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok besar, yaitu faktor yang menentukan bagaimana kuda bergerak seperti faktor keseimbangan, faktor perototan, faktor struktur tubuh yang didominasi tentang kondisi kaki. 3 faktor tersebut menjadi kategori dasar yang akan menentukan pergerakan pada kuda. Selain itu, faktor penentu konformasi kuda lainnya adalah kualitas, pergerakan, serta seks dan karakter pada suatu bangsa. Pada video kali ini kita khususkan pembahasan tentang menilai pada poin keseimbangan. Untuk mempelajari lebih detail tentang konformasi, Anda harus memahami beberapa bagian tubuh seperti head, neck, shoulder, top line yang terdiri dari back, loin, dan croup, hindquarters, barrel yang terdiri dari chest dan rib, serta leg yang terdiri dari front feet, hind feet, dan hoof sebagai komponen dari struktur. Selain Anda pun harus memahami tentang hal apa yang mempengaruhi tentang keseimbangan tubuh kuda dan perototannya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa biasakanlah menyebut nama atau area di tubuh ternak dengan istilah yang biasa digunakan secara umum di seluruh dunia. Saya akan jelaskan apa alasannya pada slide selanjutnya. Kita mulai membahas tentang keseimbangan pada tubuh kuda sebagai faktor yang dievaluasi pada konformasi kuda. Apa yang disebut dengan keseimbangan atau balance? Kuda dinilai dalam keadaan balance yang baik bila memiliki pembagian atau rasio yang sama dan proporsional antara daerah shoulder, back, dan hip. Kemudian, memiliki rasio yang baik antara garis top line dan underline, serta memiliki sudut yang simetris pada bagian shoulder dan hip. Tolong diingat 3 faktor tersebut. Atau istilah lain, kuda dalam keseimbangan yang baik bila distribusi pertulangan dan perototan pada seluruh bagian tubuh berada pada tempat yang benar dan berfungsi benar pula. Keseimbangan tubuh kuda yang ditentukan oleh struktur tulang sangat menentukan kualitas gerakan dan performance kuda. Keseimbangan kuda pun ternyata berkontribusi pada kesehatan dan fungsi kuda. Oleh karena itu, sangat penting dipahami tentang faktor keseimbangan dan bagian tubuh penyusun keseimbangan tersebut.
karena menjadi hal yang penting saat menseleksi kuda. Khusus untuk kuda yang digunakan untuk kegiatan sport yang bertubuh relatif lebih atletis, ternyata faktor keseimbangan menjadi hal yang utama. Perlu Anda pahami bahwa kuda yang memiliki bobot badan yang berat tidak otomatis memiliki keseimbangan yang baik, karena keseimbangan tubuh ditentukan dari besaran sudut dan proporsi yang tepat dari berbagai bagian tubuh kuda. Artinya, kuda yang memiliki berat badan yang ringan ataupun yang berat dapat dikatakan seimbang bila struktur tulangnya memungkinkan untuk pendistribusian berat badan yang setara. Perlu diingat pula bahwa salah satu faktor penentu keseimbangan tubuh kuda adalah daerah shoulder. Kita mulai membahas 10 hal yang selalu dievaluasi saat menentukan keseimbangan tubuh kuda. Hal pertama yang harus Anda pahami adalah berbagai karakter khusus yang dimiliki oleh bangsa kuda yang akan Anda nilai atau akan Anda seleksi. Meskipun terdapat beberapa kesamaan di antara breed yang berbeda, tapi tiap breed pasti memiliki ciri ideal yang khusus. Jangan terjadi salah menilai. Misalnya, karakter kuda tipe draft yang biasanya digunakan untuk menarik beban berat. Kemudian Anda nilai menggunakan kriteria karakter kuda berleher tipis. Tentunya kuda tipe draft tersebut akan mendapat nilai rendah dalam poin keseimbangan karena berbeda standar penilaian ideal. Contoh lain adalah kuda Arab. Yang ideal adalah yang bertubuh tinggi, berleher agak melengkung, dan bersambung dengan daerah wither, serta memiliki karakter shoulder yang panjang dan agak landai. Kuda Morgan juga sama-sama memiliki karakter tubuh yang tinggi. Namun karakter sudut shoulder-nya nampak menyatu dengan back yang pendek, dengan posisi neck atau leher yang seolah-olah berada di atas wither. Silakan Anda bayangkan bagaimana deskriptif tadi dalam keadaan yang sebenarnya. Hal kedua yang harus dievaluasi adalah Anda harus menilai kesamaan panjang antara daerah shoulder, daerah back, dan daerah hip. Tubuh kuda harus terbagi menjadi 3 bagian yang proporsional. Untuk menilai kondisi tersebut, Anda sebaiknya berdiri sekitar 3 meter dari tempat kuda yang akan dinilai agar Anda bisa melihat dengan baik dan jelas profil kuda tersebut. Bila 3 area itu, yaitu shoulder, back, dan hip, terlihat pada kondisi panjang yang sama, maka dapat dikatakan kuda tersebut dalam konformasi seimbang. Namun, bila salah satu area terlihat lebih pendek atau lebih panjang dari area lainnya, maka Anda dapat mengurangi nilai untuk poin keseimbangan. Hal yang ketiga adalah saat Anda mengevaluasi keseimbangan, jangan Anda lupakan untuk menilai panjang muka. Panjang muka diukur mulai dari bagian puncak kepala, yaitu daerah poll, hingga bagian ujung hidung atau daerah muzzle. Ukuran panjang muka tidak boleh lebih panjang dibandingkan ukuran daerah shoulder, back, atau hip. Bila ukuran panjang muka lebih panjang atau lebih pendek dari patokan ukuran tadi, maka dikatakan bahwa kuda tidak dalam kondisi keseimbangan yang baik. Selain itu, panjang muka yang ideal biasanya sekitar 2/3 dari panjang leher pada garis bagian atas, atau 1/3 dari panjang badan.
Hal keempat yaitu mengevaluasi panjang leher. Panjang leher kuda yang mendukung keseimbangan yang baik dari kuda adalah bila panjang leher pada garis atas adalah 2 kali lebih panjang dari leher bagian bawah. Bila terlihat panjang garis leher bagian atas kurang dari 2 kali panjang garis leher bagian bawah, maka kuda tersebut dinilai sebagai kuda unbalance. Anda dapat memberikan deskripsi penilaian dengan catatan leher terlalu panjang atau leher terlalu pendek. Tolong Anda ingat kembali istilah U-neck pada video sebelumnya yang merupakan suatu istilah untuk leher yang membuat nilai keseimbangan menjadi turun. Selanjutnya mari kita pelajari tentang bagian back pada kuda. Fungsi punggung atau back adalah sebagai daerah pendukung berat badan dari penunggang kuda. Artinya sebagai fungsi peredam guncangan bagi penunggang kuda dan sebagai fungsi pendukung berat badan saat induk kuda sedang bunting. Keseimbangan tubuh kuda yang baik atau well-balanced horse adalah bila kuda memiliki panjang punggung atau back yang lebih pendek dibandingkan panjang bagian underline. Untuk dapat menilai area tersebut, Anda harus fasih bagian tubuh mana yang menjadi patokannya. Silakan perhatikan bagian back, yaitu dari titik wither hingga titik endloin. Lalu perhatikan bagian underline, yaitu dari bagian bawah dada di antara 2 kaki depan atau behind shoulder hingga daerah di antara 2 kaki belakang atau base of underline. Selain itu, jangan lupa perhatikan kemiringan sudut hip dan sudut shoulder harus simetris. Untuk menggairahkan Anda mencari informasi lebih banyak, silakan jawab pertanyaan yang terlihat pada slide dan jawaban hasil pencarian dan belajar Anda merupakan materi pekerjaan rumah Anda. Untuk sudut kemiringan shoulder yang ideal adalah 45 derajat. Dan besaran sudut tersebut harus sama dengan sudut di daerah pasternak. Namun, apa efek yang terjadi pada keseimbangan tubuh kuda bila sudut tersebut kurang dari 45? Silakan menganalisis kondisi tersebut untuk materi pekerjaan rumah sambil diselaraskan dengan informasi dari sumber lain. Evaluasi berikutnya untuk menilai keseimbangan adalah menilai perbandingan panjang dari ukuran chest guard atau bisa juga Anda mengukur dalam dada dengan ukuran panjang kaki. Meskipun ukuran dalam dada atau panjang chest guard bukan menjadi poin kritis pada penilaian keseimbangan, tapi bagian tubuh tersebut sangat penting untuk mengukur kapasitas tubuh yang berhubungan dengan jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya. Keseimbangan yang ideal adalah bila kuda memiliki panjang dalam dada yang hampir sama dengan jarak dari dada ke tanah. Panjang dalam dada hampir sama dengan jarak dada ke tanah. Dan sebaliknya, panjang dada lebih panjang ukurannya dari panjang flank. Cara menilai kondisi dalam dada dan panjang kaki masih dari arah samping kuda. Bandingkan panjang dari titik wither hingga bagian bawah dada kuda sebagai ukuran panjang chest guard atau dalam dada, dan panjang dari titik bawah dada
sampai ke tanah adalah panjang kaki. Bila salah satu ukuran tersebut lebih panjang atau lebih pendek dari ukuran yang lain, berarti kuda tersebut tidak memiliki keseimbangan yang baik. Hal lain yang juga bisa menjadi patokan adalah panjang badan kuda sama panjang dengan tinggi wither kuda. Garis horizontal dan vertikal pada tubuh kuda adalah garis tinggi wither dan panjang badan atau body length, yang ternyata titik potongnya adalah merupakan pusat titik berat kuda yang juga ternyata sangat berpengaruh pada cara kuda melangkah. Cara lain mengevaluasi keseimbangan tubuh kuda adalah dengan membandingkan panjang dari titik tengah punggung, titik tengah punggung atau back, hingga dasar perut atau barrel, yang harus sekitar setengah dari panjang badan kuda. Posisi wither dan croup juga menjadi kriteria penentu keseimbangan kuda. Keseimbangan yang ideal adalah pada posisi wither sejajar sama tinggi dengan croup. Namun bila posisi wither lebih tinggi daripada croup, maka kondisi kuda disebut uphill. Kondisi tersebut tidak menjadikan suatu kekurangan atau pengurangan nilai keseimbangan. Kondisi sebaliknya adalah downhill, yaitu bila tinggi wither terletak lebih rendah dari titik croup. Kondisi downhill menyebabkan kuda harus menahan beban lebih berat pada kaki bagian depan, sehingga menjadi sulit untuk melakukan manuver dan kurang tenaga untuk mendorong. Kondisi kelebihan beban pada tumpuan kaki depan tersebut akan menyebabkan kuda mengalami lameness pada kaki depan. Anda masih ingat bukan pengertian lameness yang telah kita bahas pada video sebelumnya? Oh ya, perlu Anda ingat pula bahwa saat menseleksi anak kuda atau kuda muda, mereka akan bertumbuh sangat cepat pada bagian croup dan hip, baru diikuti pertumbuhan pada bagian wither. Oleh karena itu, kuda muda atau anak muda akan cenderung terlihat memiliki posisi downhill hingga dia mencapai usia dewasa. Berikutnya adalah ilustrasi dua kondisi wither yang kurang baik dibandingkan wither ideal. Saat Anda menilai keseimbangan pada bagian croup, Anda harus ingat bahwa sudut kemiringan croup bisa berbeda antar breed kuda. Keseimbangan kuda dikatakan baik, yaitu pada gambar yang sebelah kiri, bila croup kuda cukup panjang hingga sampai ke tail head dengan sudut yang tidak terlalu curam. Pada gambar di sebelah kanan terlihat croup yang pendek dan cukup curam. Kuda tersebut kurang baik dalam penilaian keseimbangan. Berikutnya kita menilai bagian hip atau pinggul kuda. Pastikan bagian hip kuda cukup panjang dan kuat. Pada bagian hip, saat Anda menilai, Anda dapat berimajinasi dengan membuat segi empat imajiner pada bagian tuber kokse hingga daerah tuber isi atau hook pin. Hip kuda yang ideal adalah yang berbentuk segi empat, yang menandakan suatu kekuatan dan kelincahan dari kudanya. Namun hip yang berbentuk seperti segitiga terbalik mengindikasikan bahwa kuda tersebut memiliki bagian hip yang pendek dan berindikasi stifle yang lemah. Pada ilustrasi berikut terlihat bagian tubuh dari kuda bangsa Frisian. Bangsa kuda tersebut awalnya dikembangkan dan dipelihara untuk tujuan sebagai kuda kendaraan berperang atau sebagai alat bantu pertanian. Kini bangsa kuda Frisian lebih populer digunakan sebagai kuda penarik beban, namun yang tidak terlalu berat.
Pada foto yang terlihat, kuda digunakan untuk fungsi driving atau sebagai kuda yang ditunggangi oleh manusia. Perhatikan bagian croup dan pelvis. Croup dan pelvis memiliki sudut sekitar 20 derajat. Ini termasuk sudut yang curam. Sedangkan pada foto bagian bawah adalah kuda bangsa yang sama tapi digunakan untuk kegiatan sport dan populer digunakan untuk aktivitas kuda tunggang serasi. Kuda tipe sport ini memiliki croup dan pelvis yang lebih panjang dengan sudut kemiringan yang lebih landai dibandingkan kuda untuk tipe driving. Jadi, yang dipentingkan adalah pada saat menilai atau menseleksi kuda, antara lain Anda dapat membedakan karakter fisik yang dibutuhkan, dihubungkan dengan aktivitas yang diharapkan dari kuda tersebut. Berikut, saya perlihatkan dua kondisi croup yang kurang ideal. Kita lanjutkan. Silakan Anda perhatikan kondisi punggung atau back dari kuda tersebut. Kondisi back yang melengkung tersebut diberi istilah sagging back atau sway back. Kondisi punggung tersebut mengindikasikan pinggang yang lemah. Selain itu ada kondisi lain dari punggung yang kurang baik seperti roach back dan long back. Silakan Anda pelajari lebih detail sebagai materi belajar di rumah apa arti dari kondisi roach back dan long back. Efek apa yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Kondisi lain yang menyebabkan nilai keseimbangan rendah adalah bagian underline yang pendek atau short underlines. Kuda dengan kondisi short underline akan mengalami masalah pada cara kuda berjalan. Selain kuda itu akan memiliki nilai konformasi yang buruk. Kuda yang memiliki kondisi panjang top line yang sama dengan panjang underline akan menyebabkan kuda tersebut tidak nyaman untuk ditunggangi. Selain punggung kuda berkondisi lemah. Baiklah, kita sudah mengenal 10 bagian tubuh yang harus Anda pahami saat Anda mengevaluasi keseimbangan kuda sebagai salah satu faktor penentu konformasi kuda yang baik. Hal tersebut merupakan bagian penting bila Anda akan memilih kuda sebagai calon bibit. Saya selalu mengingatkan Anda agar tidak berhenti belajar dan membaca. Oleh karena itu, ayo selalu semangat belajar. Sampai bertemu pada materi berikutnya.